Pasti semua dalam keadaan baik kan? Karena Yesus amat baik untuk kita semua. Nah, pagi hari ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti devotion hari ini. Nah, anak-anak, sebagai ucapan syukur kita, marilah kita memuji Tuhan lewat lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Semuanya lipat tangannya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita sehingga kami masih dapat beraktivitas pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan memuji-muji nama Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami dapat memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita yang diambil dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." In English, John 6 verse 35. Then Jesus declared, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." Tubuh kita adalah milik Tuhan. Jadi anak-anak, marilah kita menyerahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Untuk itu, sebagai komitmen kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu ini hanya untuk Tuhan. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan lagu pujian kami. Kiranya lagu pujian kami dapat berkenan di hati Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Salomo memerintah bangsa Israel dengan damai, dan ia memutuskan sudah tiba saatnya untuk memenuhi keinginan ayahnya Daud, yaitu membangun rumah yang tetap untuk Tuhan. Sampai saat itu, tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah, tempat pertemuan antara umat Tuhan dengan Allah, diletakkan di kemah yang sudah berulang kali dipindahkan dari Gunung Sinai sampai mencapai Yerusalem. Nah, anak-anak, sekarang Tuhan akan mempunyai tempat tinggal yang tetap di antara umatnya, sebuah bait Allah. Nah, selanjutnya anak-anak, Salomo mengirimkan utusan atau perwakilan untuk pergi ke Hiram, Raja Tirus di Libanon. Dan mereka berbicara atas nama Salomo. Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Sekarang Tuhan memberiku kedamaian. Aku telah memutuskan untuk membangun bait Allah atas namanya. Jadi perintahkanlah agar pohon-pohon aras dari Gunung Libanon ditebang bagiku. Nah, anak-anak, ketika Hiram mendengar perkataan itu, ia menyuruh utusan itu untuk pulang kepada Salomo. Katanya, "Aku menerima pesanmu. Aku akan melakukan permintaanmu tentang kayu aras dan kayu sanobar. Hamba-hambaku akan membawanya dari Lebanon ke laut. Aku akan memuatnya, akan memasukkannya ke atas rakit dan membawanya ke tempat yang kau inginkan. Lalu aku akan menyuruh membongkarnya dan engkau bisa membawanya pergi." Nah, anak-anak, setelah persetujuan dicapai, Salomo memanggil ribuan pekerja dari rakyatnya dan menyuruh mereka menggali batu dari pegunungan. Salomo juga mempekerjakan ahli-ahli bangunan. Dan pada tahun keempat atas pemerintahannya, di Gunung Utara di Yerusalem, di Bukit Sion, ia memulai pembangunan itu. Anak-anak, apakah kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulai pembangunan bait Allah? Nah, ternyata pekerjaan untuk membangun bait Allah membutuhkan waktu 7 tahun. Dan hasilnya sangat menakjubkan dan menjadi terkenal bukan hanya di antara rakyat Israel, tetapi juga di negara-negara asing. Bait Allah yang didirikan Salomo untuk Tuhan di Bukit Sion sangat besar dan sangat menakjubkan. Beranda besar dibuat tinggi dengan tembok-tembok tebal di semua sisinya. Di tengah-tengah beranda itu ada tempat suci, terbuat hanya dari batu pualam yang dihiasi dengan emas, tembaga, dan kayu berharga seperti kayu aras Lebanon. Di sisi tempat suci ada pekarangan besar. Seluruhnya dilapisi dengan batu pualam
dan dikelilingi oleh tiang-tiang yang tinggi dari batu pualam murni. Bagian utama dari bait Allah atau bait suci yang dibangun Salomo adalah tempat suci, menjulang tinggi di atas bangunan lain rumah ibadah itu, dan bisa terlihat dari kejauhan dengan segala kemegahannya. Terdiri dari 3 ruangan, pintu masuk, tempat suci, dan ruang maha suci. Nah, anak-anak, di dalam tempat suci terdapat kandil bercabang 7 yang dipahat dengan indah, dan meja tempat meletakkan 12 roti, 1 untuk tiap suku Israel. Di dalam tempat suci juga ada mezbah emas kecil, mezbah untuk membakar ukupan. Anak-anak, ruang ketiga di dalam bait suci adalah tempat yang paling suci di seluruh dunia. Ruang ini adalah tempat maha suci dan berisi tabut perjanjian. Di atasnya terdapat kehadiran Allah yang tidak tampak, yang tidak terlihat. Tabut perjanjian itu diletakkan di antara 2 kerup raksasa yang terbuat dari kayu zaitun dan dilapisi dengan emas. Kedua kerup itu lebih tinggi daripada tinggi 2 orang, dan sayapnya menyentuh tabut perjanjian. Akhirnya rumah Tuhan itu selesai. Kemudian Salomo memanggil tua-tua dan pemimpin suku Israel untuk berkumpul, diiringi dengan nyanyian yang gembira. Imam-imam mengangkat tabut perjanjian ke dalam ruangan yang paling suci. Kemudian anak-anak, imam-imam itu keluar dari tempat yang paling suci itu. Saat itulah Tuhan datang di dalam kamar itu. Kamar itu menjadi sangat terang. Semua imam hanya bisa memuji Tuhan dari jauh. Salomo lalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memenuhi rumah Tuhan dengan segala kemuliaannya. Anak-anak, kita adalah bait Allah, rumah Tuhan. Roh Allah tinggal di dalam kita. Nah, mari kita berkata, saya akan berbuat seperti yang Tuhan perbuat. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup anak-anak, lipat kedua tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah cinta kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Engkau teramat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang bisa kami dengarkan. Biarlah firman-Mu yang selalu mengajar kami, menuntun kami ke jalan kebenaran. Jadikan kami Bapa sebagai pelaku-pelaku firman sesuai dengan Tuhan yang kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ini Tuhan, baik-Mu Tuhan, tempat-Mu tinggal Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjaga setiap kehidupan kami, agar kami berjalan dalam kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Segala kegiatan kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.